Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas anugerahnya yang setiap hari sudah menolong, menopang perjalanan hidup kita. Anugerahnya juga yang sudah menolong kita sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan dan anugerahnya bagi kita? Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan menundukkan kepala memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Oleh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 91 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 14 sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan bicara kebenaran firman Tuhan yang diambil dari sebuah tema tentang terang kebaikan. Dari Matius 5
ayat 14 sampai 16. Sebelumnya kita akan berdoa memohon anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan supaya kita dapat memahami dan dapat melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kiranya rahmat anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu yang menaungi hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar, dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang memateraikan semua pemberitaan firman pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang suatu tema yang singkat, yaitu terang kebaikan. Dan itu terambil dari salah satu bagian khotbah Yesus di bukit, di mana Tuhan Yesus menyampaikan sebuah khotbah yang dipercaya oleh para penafsir sebagai sebuah kumpulan yang singkat, padat, dan sempurna tentang seluruh pengajaran yang nanti diterjemahkan pada perjalanan Yesus selama di muka bumi. Jadi boleh dikatakan khotbah di bukit merupakan masterpiece atau dianggap sebuah kesimpulan yang begitu indah, sederhana, mudah dimengerti, dan sempurna. Sehingga orang kalau mau belajar tentang apa pemikiran Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, jauh lebih baik kita belajar dari khotbah di bukit. Karena dari sana nanti kita akan mulai belajar pemaparan selanjutnya yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, dan semua para pengikut Tuhan di masa-masa permulaan gereja purba. Tetapi kita mau masuk ke dalam bagian pertama daripada pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Sebelum kita masuk tentang terang kebaikan, di pasal yang pertama dari pasal 5, ada bagian-bagian pertama pasal 5. Kita akan melihat dulu supaya kita bisa melihat cara berpikir Tuhan Yesus sehingga dia dalam mengemukakan pendapatnya, pemahamannya, pengajarannya begitu sistematis. Begitu enak dibaca, dapat dimengerti dengan mudah sehingga baik orang yang pintar, yang sedang ataupun yang dianggap kurang pintar atau berpikir sederhana pun dapat mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Pada bagian pertama kita akan belajar dulu bagian-bagian yang melatar belakangi daripada pernyataan tentang terang kebaikan. Saudara kasih Tuhan, di pasal 5 ayat-ayat yang pertama, ayat 1 sampai 12 khususnya, Tuhan Yesus berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik. Di sana dia berbicara di pembukaan khotbahnya tentang kehadiran Tuhan di tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Menarik, di sana tidak dikemukakan sedikit pun adanya indikasi bahwa Tuhan hadir karena kebaikan manusia. Di sana tidak tersirat ataupun tersurat bahwa Tuhan hadir di tengah kehidupan komunitas anak-anak Tuhan karena kebaikan mereka. Tidak ada. Boleh dicek baik-baik secara seksama, tidak ada. Sehingga saya meyakini bahwa di dalam pembukaan pasal kelima khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kehadirannya semata-mata karena kehendaknya dan anugerahnya. Tidak karena siapapun, apapun, perbuatan apapun dari yang saudara kerjakan sehingga mendatangkan dia untuk hadir di tengah-tengah kehidupan seseorang ataupun di dalam kehidupan sebuah komunitas. Tidak, sama sekali tidak ada. Sehingga saya mau mengatakan bahwa ini anugerah Tuhan. Pemaparan khotbah di bukit dimulai dengan sebuah fakta teologis bahwa Tuhan hadir bahkan di tengah-tengah kehidupan manusia yang dianggap kecil, dianggap orang yang sedang mengalami penderitaan, orang yang sedang mengalami kesusahan, dia hadir.
Sehingga Yesus mengatakan dengan tegas, berbahagialah kamu. Ini menarik. Kehadiran dia mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus diperhadapkan dengan suatu keadaan yang notabene dipahami, dipercaya orang sebagai suatu keadaan yang seharusnya mendatangkan kesusahan, kesedihan, atau rasa yang tidak nyaman di hati. Contoh, berbahagialah kamu yang miskin. Wah, jelas dong kalau miskin dia akan merasa tidak nyaman dong. Masa ada yang miskin merasa nyaman? Tetapi pemikiran manusiawi itu dibalik oleh Tuhan Yesus. Bahwa di dalam dia, ketika kehadiran dia ada, maka keadaan yang miskin itu akan bisa dirubahkan esensinya. Suasana yang sedih, susah karena kemiskinan tidak menghambat masuknya penetrasi daripada kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu mampu menembus semua tembok-tembok yang menghalangi yang namanya bahagia. Yaitu terutama kemiskinan. Dan juga dikatakan berbahagialah kamu yang berduka cita. Wah, ini lebih terasa atraktif kehadiran kebahagiaan itu. Lebih terasa luar biasa pengaruhnya. Bahkan kekuatan duka cita pun mampu diterobos oleh yang namanya kebahagiaan yang dari Tuhan. Kemudian juga dikatakan berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Luar biasa. Karena kalau lapar, haus kan susah juga ya gitu ya. Kita kalau udah lapar, udah haus kan susah gitu ya. Kan berbahagialah juga kamu karena kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Dianiaya ini lebih melekat ke perkataan, penyiksaan, tekanan, pressure. Tapi juga menyangkut fisik. Sehingga kalau udah fisik ditekan, fisik dianiaya, biasanya manusia akan menjadi lemah. Keputusannya akan menjadi sebuah keputusan yang terasa mengikuti siapa yang membuat dia menderita. Jadi ada sesosok atau sebuah power yang menekan dia dan juga menyentuh fisiknya, mengakibatkan kesakitan, kesusahan di dalam fisiknya, itu akan mengganggu pikiran, mengganggu hatinya, dan dia akhirnya melemahkan tekadnya, dan dia bisa berkata, iya, apa yang dikatakan orang yang menganiaya dia. Jadi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, situasi seperti itu pun kamu tetap bisa berbahagia kalau Tuhan hadir di dalam hidupmu. Dan kemudian dikatakan berbahagialah kamu kalau kamu dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Luar biasa. Dicela, dihina segala macam. Fanatik lu. Ngapain lu bertuhan? Ngapain lu hidup benar? Ini, lihat dong kayak kita dong. Nggak benar, hidup sehat, anak-anak baik, semuanya senang. Nggak ada kesusahan. Kamu coba lihat, ikut Tuhan, suka sakit-sakitan, anaknya nggak pinter-pinter, mau usaha apa nggak berhasil, mau bikin ini nggak berhasil. Seperti kami lah. Ngapain? Hidup senanglah selama masih bisa hidup di tengah dunia. Dicela, dihina, dianggap fanatik, dianggap orang yang sok suci. Suci banget sih. Nggak usah lah begitu. Kalau sekedar korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak usah banyak-banyak begitu. Kamu jangan terlalu suci. Kamu jangan terlalu kudus. Jangan terlalu ini. Itu nggak baik. Orang jujur terbujur, kata orang dunia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Dialah Tuhan Yesus yang menyampaikan firman yang hebat. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan yang hadir bersama dengan kehadiran dia itu akan mengubah segala sesuatu. Yang kata dunia susah, yang kata dunia penderitaan, yang kata dunia berat, yang kata dunia semuanya itu lalu dikalahkan oleh kebahagiaan karena kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Pak, Bapak mau ngomong apa? Saya mau katakan kehadiran Tuhan itu anugerah yang begitu hebat. Karena dengan kehadiran dia, maka kita punya power kebahagiaan. Kita punya kekuatan kebahagiaan yang mampu menerobos semua keadaan
yang ada di depan kita. Bahkan kata manusia itu tidak bisa kita lalui karena susah, sulit, penuh dengan ketidaknyamanan dan bisa melemahkan hati dan pikiran kita. Kita punya Tuhan yang punya dan memberikan anugerah kebahagiaan itu yang memampukan kita untuk melewati itu. Kemudian masuk ke dalam poin kedua. Kalau kita punya Tuhan, maka Tuhan memberi anugerah itu. Dan juga bukan hanya memberi anugerah kebahagiaan itu. Di balik pemberian anugerah itu ada perintah Tuhan. Bahwa keberadaanmu yang sudah dianugerahi, dikuasai, dipimpin oleh kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan Yesus itu. Maka kamu harus memberitakan, menyampaikan, mensiarkan, dan juga menyatakan kepada dunia. Sehingga dia memakai dua pemahaman, dua analogi bahwa orang yang sudah diberikan anugerah kebahagiaan tadi, yang mampu menerobos duka cita, rasa miskin, rasa lapar, rasa haus, rasa dianiaya, dicela dan segala macam tadi, maka saudara dan saya punya tugas yang diperintahkan Tuhan. Paling tidak pada ayat selanjutnya, ayat 14 dan 16, Tuhan sebenarnya ada dua perintah. Tapi saya akan masuk ke salah satunya. Yaitu hendaklah kamu menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Saya akan masuk ke dalam cerita terang dunia ini. Saudara mengerti maksud saya mulai dari agak jauh supaya saudara mengerti bahwa saudara dianugerahi kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan bersama kita. Dan juga diberikan kebahagiaan, kekuatan, kuasa kebahagiaan yang mampu melampaui segala kesulitan di tengah dunia ini. Dan kau akan berkemenangan menjalani hidup ini bersama Tuhan, di dalam Tuhan dan anugerah Tuhan. Tapi dengar baik-baik, di balik itu ada juga perintah bahwa saudara dan saya harus membuktikan bahwa saudara dan saya adalah penerima anugerah kebahagiaan itu dengan hidup menjadi garam dan terang. Tapi pada bagian yang kedua ini dari tema khotbah terang kebaikan, saya akan fokus kepada menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau pada bagian ini Yesus memakai istilah terang untuk menggambarkan tanggung jawab, menggambarkan perintah yang disampaikan Tuhan kepada umat Tuhan. Dan di dalam hal ini apa terang itu? Bukan terang lampu, bukan terang lilin, bukan terang pohon Natal yang hanya muncul pohon Natal kalau hari Natal, mungkin bulan Desember atau November akhir sampai Januari awal atau Januari akhir. Tidak. Atau lampu, terang lampu yang kita pakai kalau kita butuh dan kita akan matikan kalau dia tidak perlu, kita tidak perlukan, begitu kan? Atau lampu senter kalau kita lagi perlu kita pakai dan kemudian kita bisa matikan kalau kita tidak perlu. Bukan. Terang yang dimaksud di sini adalah terang yang terus-menerus harus ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Yang tadi dikatakan di mana dia ada Tuhan di dalamnya dan diberi anugerah kebaikan, kebahagiaan tadi. Kita harus terus-menerus terang itu. Tapi bukan terang-terang maksudnya terang kita di kepala kita. Kan kadang sekarang tuh ada YouTuber kalau naik motor, kalau apa pakai, kalau malam dia lagi YouTuber dia pakai lampu di sini, ditempel di sini. Bukan seperti itu. Itu orang sakit jiwa begitu ya. Kalau misalnya kita yang dimaksud terang itu adalah yang seperti itu. Bukan begitu. Yang dimaksud terang di sini adalah hendaklah kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya itu menjadi sesuatu yang bercahaya di depan orang. Jadi dimaksud di sini terang kebaikan adalah anak-anak Tuhan yang memancarkan perbuatan-perbuatan baik yang dilihat oleh orang. Ada yang mengatakan, Pak kalau begitu kita sombong dong Pak. Masa kita berbuat baik kita kelihatan sama orang. Bukan itu maksudnya. Begitu. Yang sombong sama menyatakan perbuatan baik itu berbeda. Sombong itu memang menyatakan perbuatan baik. Tapi motivasinya untuk dirinya dimuliakan. Dirinya dipuji. Dirinya disampaikan orang sebagai orang baik.
tetapi menyatakan perbuatan-perbuatan baik, juga menyampaikan kepada orang, tapi motivasinya adalah menyampaikan kemuliaan Tuhan dan memberitahu kepada dunia bahwa saya punya Tuhan, bukan karena saya hebat bisa melampaui yang namanya kemiskinan, duka cita, kelaparan, kehausan, kemudian keaniayaan, dicela dan semua itu bisa saya kalahkan, bukan karena aku, tapi karena ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupku. Maka aku bisa melewati itu dan mengerjakan yang baik tanpa terganggu dengan gangguan kuasa-kuasa kesulitan tadi. Saya bisa lewati itu semua dan saya bergerak maju melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena saya hebat. Jadi beda. Menyatakan perbuatan baik dan bercahaya di depan orang dengan membuat menyampaikan saya orang hebat, saya orang pintar, beda. Motivasinya berbeda. Itu yang saya mau katakan. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah satu. Perbuatan baik adalah perbuatan yang membangun, bermanfaat, dan berkenan. Jadi perbuatan baik ya, saudara nanti kalau baca bahasa aslinya itu memang baik gitu. Baik buat manusia juga, baik buat Tuhan juga, memang baik begitu ya. Jadi dia tidak memakai kata agathos dalam konteks kemuliaan dan kesempurnaan, tetapi ini memang perbuatan baik gitu. Jadi dia perbuatan baik adalah sesuatu yang membangun, bermanfaat dan berkenan. Jadi kalau saudara hidup sebagai orang yang punya Tuhan di dalam hidup saudara, maka kerjakan yang baik. Kalau di rumah tangga, kalau jadi suami, suami yang baik, ya kan? Bimbing anak-anak dengan baik, bekerja dengan baik, kemudian melakukan yang baik, gitu ya. Jangan kasar kepada istri. Kalau jadi istri, jangan kasar kepada suami. Kalau di tengah pekerjaan, baik kepada teman-teman, kepada pimpinan, kepada anak buah, semua kita baik, gitu. Lakukan kebaikan demi kebaikan itu. Kalau misalnya istri kita ada kekurangannya, kita tutupi dengan kebaikan itu. Jangan kita umbar-umbar, oh istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Wah repot itu. Ya kalau kayak gitu berantem nanti kita ya. Itu bukan baik. Tapi kita menyampaikan perbuatan baik. Bukan hanya kepada orang-orang di ujung negeri sana, tetapi kita mulai dari keluarga kita. Begitu. Jadi kita berusaha yang terbaik. Dan kalau kita baik, ya sudah lakukan itu sebagai sebuah kebahagiaan karena kita bisa berbuat baik. Karena kan tadi dikatakan kehadiran Tuhan tanda utamanya adalah engkau punya kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan mengalahkan yang jahat dan melakukan yang baik, kan selesai. Kita berbuat baik dan berbuat baik. Terutama kepada keluarga kita, baru kepada lingkungan, baik di lingkungan kerja, masyarakat dan semuanya. Kalau istri kita lagi sakit, ya kita kerja. Kalau istri kita sedang ada kelemahan, ya kita kerja. Kalau anak kita sedang dalam keadaan kesulitan, kita bantu. Itu kita senang, kita bahagia. Saya punya anak itu ada satu, yang pertama itu kalau namanya matematika itu agak bisa dia semua, tapi selalu kurang percaya diri. Selalu dia kurang percaya diri untuk menyelesaikan itu. Tapi dia ngerti dan dia nilainya bagus begitu untuk matematika. Dia punya minat juga untuk matematika dan sains. Tapi dua pelajaran ini selalu dia tidak punya percaya diri. Nah, seringkali kalau saya udah pulang, udah habis ini dan kegiatan segala macam, anak saya bilang, "Pak, tolong Pak, ajarin saya matematika atau sains begitu ya." Walaupun saya dalam kondisi capek sekalipun, walaupun saya aduh badan udah nggak enak ini atau kurang sehat atau apa. Tapi kalau saya sudah mendengar atau di WA anak saya, "Pak tolong Pak, aku ragu nih jawaban matematika ini." Itu saya pasti buka pintu itu anak saya udah tahu. Pak, saya akan bilang, "Papa mandi dulu, kamu siap-siap, siapin kertasnya, siapin pulpennya, Papa ajarin." Walaupun badan saya itu sakit, capek atau apapun, saya pasti buka pintu, saya akan bilang, "Kamu siap." Pasti dia udah datang tuh. Kalau dia ada WA saya gitu ya, "Pak nanti ini." Pas dia udah tahu saya buka pintu, dia pasti udah keluar, "Pak nanti," sambil dia agak manja-manja gitu, "Pak nanti ajarin aku matematika ya Pak ya. Aku kurang ngerti nih." Walaupun saya badannya capek, saya akan bilang, "Ya, Papa mandi ya sebentar, kamu tunggu siapkan kertas, siapkan pulpen." Setelah saya ajarin, saudara yang kasih Tuhan, saya ketika melihat dia mengerti,
Saya katakan, saya bahagia. Nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar. Saudara boleh bilang uang ini bahagia. Enggak. Ini saya bahagia. Ketika saya berbuat baik untuk anak saya berbahagia. Saya merasakan kebahagiaan yang lebih daripada uang dan segala macam. Dan ketika kita juga nanti melakukan untuk anak kita, untuk istri kita, ataupun orang-orang sekeliling kita. Kalau kau di dalam Kristus, kalau kau sungguh punya Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah tanda indikatornya adalah ketika kau berbuat baik, maka kau punya kebahagiaan yang sejati itu. Yang tidak bisa dibayar dengan uang. Dengar baik-baik itu. Kalau kau melakukan sesuatu yang membangun, bermanfaat, dan berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka engkau akan berbahagia. Yang kedua, perbuatan baik yang akan bersinar itu, yang akan bercahaya itu, adalah sesuatu yang bersifat tidak mengganggu orang lain. Tidak meresahkan orang lain. Tidak menampilkan kejahatan dalam kehidupan. Jadi yang namanya perbuatan baik tidak meresahkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, bahkan tidak menjatuhkan orang lain, dan tidak menampilkan yang jahat sebagai sesuatu yang kau bangga-banggakan dalam hidupmu. Contoh, sekarang ini orang suka sekali ya flexing gitu ya. Saya juga senang nonton YouTube gitu ya. Orang suka flexing gitu ya. Nunjukin akunnya, berapa uangnya gitu ya. Ada sekian M, 100 M, 200 M atau apa. Kemudian juga kita bisa menampilkan kehebatan kita, punya mobil yang bagus, punya jet pribadi, dan kemudian kita menampilkan gaya hidup yang mewah dan wah itu. Oke, bagus. Tapi apa yang mau ditampilkan itu akan terlihat dalam penayangan tampilan itu. Apa yang kita mau sampaikan? Saya hebat, saya kaya, atau saya punya Tuhan yang lebih baik yang daripada yang kita tampilkan seperti itu. Kita sering menampilkan sesuatu yang begitu hebat. Beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu, saya nonton sebuah YouTube, ada seorang yang begitu gaya bangga sekali menampilkan rumahnya begitu mewah dan segala macam. Berapa hari lalu saya lihat rumahnya digeledah sama Kejaksaan Agung gitu ya. Jadi baru berapa hari lalu gitu. Gayanya waduh mantap sekali, ngomong UNU gitu. Wah, saya senang sih sebenarnya. Kadang-kadang bisa memacu kita juga untuk jadi orang sukses. Tapi sukses, pengertian sukses itu di dalam Tuhan kan tidak harus konotasinya punya rumah yang wah, gaya hidup yang glamor, kemudian segala macam. Kenapa kita tidak tampilkan hidup yang suci, hidup yang kudus, kita memflexingkan. Walaupun flexing saya tidak begitu suka istilah flexingnya. Tapi kalau kita ambil itu secara untuk memfrontalkan pengertian, maka saya katakan kalau mau memfleksikan hidup yang suci, yang kudus, yang bersahaja. Yesus kaya tapi tidak pernah menunjukkan kehidupannya kaya raya. Dia datang kepada orang yang paling kecil, lahir di tengah-tengah kesederhanaan dan kemiskinan. Dia adalah Tuhan yang kaya raya. Tetapi dia bersahaja. Ketika dia melayani, dia penuh kesahajaan. Orang sudah lupakan itu. Banyak sekarang juga orang-orang yang menampilkan kemewahan, ikat pinggang harus hebat. Ketika dia minta maaf kalau berkhotbah harus kelihatan merek ikat pinggangnya semua. Saya bukan anti terhadap itu. Tetapi mari kembali kepada berita tentang firman Tuhan. Terang kebaikan. Yang ditampilkan adalah kebaikan. Perbuatan-perbuatan yang tidak mengganggu orang lain. Tidak sombong. Tidak meresahkan orang lain. Tetapi menampilkan yang baik. Di mana kita menyampaikan kesahajaan di dalam Tuhan. Kemudian apa artinya yang baik? Sebagai terang yang dilihat oleh semua orang. Kata baik di dalam hal ini adalah dilekatkan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi semua yang kita lakukan, ingat baik-baik. Ada Tuhan Yesus di dalamnya. Ketika kita berbicara, berbicaralah dengan baik. Ketika engkau bekerja, bekerjalah sebagaimana engkau bekerja dengan seluar biasanya. Sebagaimana engkau bekerja untuk Kristus Tuhan kita. Tetapi kalau engkau berbuat baik untuk dirimu, dengar baik-baik.
itu sebuah keberdosaan. Tetapi kalau engkau melakukan semua yang baik dan dilekatkan dengan iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan kehadirannya akan dinyatakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita sampaikan terang itu sebagai sesuatu yang membangun, sesuatu yang tidak mengganggu, dan sesuatu yang mensiarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika ada Tuhan Yesus di dalamnya, satu, saya mau katakan sebagai penutup dari khotbah saya, terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Karena ada Yesus yang bisa mengalahkan, bukan kita. Itu bisa dibaca di dalam Matius 5:14 yang kita baca. Kemudian yang kedua, terang itu pasti terlihat. Nanti bisa dibaca di dalam Matius 5:15. Dia akan ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Dan terang itu harus terlihat. Dan yang ketiga, kalau ada Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, terang itu akan menyampaikan, menyatakan kebaikan kepada seluruh dunia. Sehingga kota yang ada di gunung pun tidak bisa tersembunyi katanya. Nanti bisa dibaca di dalam Matius 5 ayat 16 dan ayat yang ke-14 juga. Bapak yang kasih Tuhan, maukah engkau menjadi orang yang punya terang kebaikan itu? Bukan dengan kekayaanmu kau tampilkan kemewahan dan kehebatanmu, tapi dengan hidup baik, benar, suci, kudus, membangun, tidak mengganggu orang lain, dan melekatkan Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Baik pikiran kita, baik ucapan kita, baik perbuatan kita. Di sana ada hukum-hukum Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dengan brosur-brosur, bukan dengan promosi-promosi. Gereja sebenarnya tidak perlu dipromosikan. Ketika anak-anak Tuhannya hidup di dalam terang kebaikan dan menyatakan terang kebaikan, itu akan menjadi alat promosi yang terhebat, terbesar, termulia, tersuci, dan terbenar di hadapan Tuhan. Ketika semua anak-anak Tuhan hidup suci, hidup benar, hidup dalam kebaikan. Mari Bapak yang kasih Tuhan, hiduplah di dalam kebaikan, karena engkau sudah dianugerahi kehadirannya dan dianugerahi kuasa kebaikannya yang mendatangkan kebahagiaan. Mari maju di dalam Tuhan, hidup di dalam terang kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang pemilik langit dan bumi, kami berdoa jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa menyampaikan, menyatakan, mensiarkan terang kebaikan Tuhan. Sehingga orang-orang di tengah dunia ini melihat Tuhan ada dalam hidup kami. Kebahagiaan yang kami jalani dan kami miliki semata-mata karena anugerah-Mu, Tuhan yang menuntunnya dan menjadikan itu ciri khas dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berkati kami dengan kuasa untuk dapat melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus,
Kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak terarah, tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan hari ini, Tuhan undang kami untuk makan minum bersama Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan diri kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, salibnya, salibnya. Yesus,
mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga hari ini kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasihnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh kami berdoa yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dia memberi kami kesehatan, kekuatan, napas hidup, sehingga kami masih hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini dalam rangka mengingat mengenang akan cinta kasih Tuhan, rela berkorban bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga bersyukur biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja dari setiap kami yang mendengarkan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan tepat di dalam keseharian hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuduskan, berkati kami semuanya, baik yang ada di Jabodetabek ini maupun yang ada di luar Jabodetabek. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, sehingga kami terus berserah mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan bagi kami semuanya. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan segala sesuatu yang baik, yang benar untuk kami lakukan demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kekacauan ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang untuk memberi dampak rasa bagi mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini juga menyerahkan anggota gereja di dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Baik yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam rumah tangga juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat yang datang dari Tuhan dalam mewarnai dunia pendidikannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Tuhan juga nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka. Urapi bibir mulut mereka, sehingga ketika firman Tuhan, Injil kabar baik itu diberitakan, banyak orang yang mau percaya karena Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan dan menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap gereja lokal yang ada di GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, penatua diaken, aktivis gereja. Tuhan satukan hati kami, beri semangat juang kepada kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan membela kami. Tuhan akan menjadi benteng perisai bagi kami di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini, kami melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik saat ini, kelemahan tubuh saat ini. Tuhan tolong mereka. Yang ada di rumah, yang ada di hospital, mohon uluran tangan kasih-Mu. Jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Moria yang terus melayani secara holistik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berikan hati yang mulia untuk terus melayani di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka,
Apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan, Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripadamu, jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalan yang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.